like a bird on a tree. Halo, perkenalkan nama saya Ren Prasetyo Pengiluan dengan NIM 010601211154. Pada video kali ini saya akan memaparkan analisis perbedaan bentuk manajemen operasional pada beberapa jenis perusahaan. Saya mengambil 6 jenis perusahaan, yaitu ada PT Cahaya Baru Abadi Jaya, kemudian ada Badung Philharmonic, lalu ada PT So Good Food Wono Ayu, lalu ada CV Indospice Manado, Apotek Pendidikan Farmasi Universitas Sumatera Utara, dan yang terakhir yaitu PT Tirta Investama Aqua. Hasil analisis ini saya ambil dari 4 skripsi dan 2 jurnal yang saya dapatkan di Google Scholar. Kita masuk ke perusahaan yang pertama, yaitu PT Cahaya Baru Abadi Jaya dengan kode SIC yaitu 4111 dan kode ISIC-nya yaitu 4921,52. Perusahaan ini merupakan perusahaan jasa pengangkutan barang yang menggunakan truk sebagai sarana pengangkutan barang tersebut. Perusahaan ini melayani pengiriman di wilayah Pulau Jawa dengan memperlakukan delivery order. Berdasarkan hasil kajian jurnal yang dilakukan oleh Ivan Fendi Haryanto terkait manajemen operasional pada PT Cahaya Baru Abadi Jaya, dapat diketahui bahwa perusahaan jasa pengangkutan barang tersebut membagi manajemen operasionalnya menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan operasional, kemudian penjadwalan operasi, dan kontrol operasi. Pada jurnal ini yang menjadi latar belakang masalah penulis ialah ingin mendeskripsikan bentuk-bentuk penerapan manajemen operasional pada PT Cahaya Baru Abadi Jaya. Hal ini dikarenakan PT Cahaya Baru Abadi Jaya menyadari bahwa mereka memiliki masalah dalam manajemen operasionalnya. Masalah-masalah yang dihadapi oleh PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam manajemen diantaranya yaitu dalam memenuhi permintaan pelanggannya, kemudian keterbatasan armada truk, lalu peraturan yang belum berjalan dengan baik, dan pengontrolan tenaga kerja yang masih kurang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi manajemen operasional di PT Cahaya Baru Abadi Jaya yang terdiri dari 3 bagian tadi, yaitu perencanaan operasional, penjadwalan operasi, dan kontrol operasi, serta juga dapat membantu PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam mengevaluasi hal-hal yang menjadi masalah dalam perusahaan ini. Kemudian pada perencanaan operasional terdapat 5 bagian yang menjadi kunci dalam perencanaannya, yaitu yang pertama kapasitas. PT Cahaya Baru Abadi Jaya memiliki 45 unit truk gandeng untuk menjalankan bisnisnya, yang terdiri dari 2 jenis truk gandeng, yaitu yang bermuatan 35 ton, truk kecil, dan truk besar yang 45 ton. Untuk menentukan kapasitas setiap harinya, PT Cahaya Baru Abadi Jaya bergantung dengan ketersediaan truk pada hari itu untuk memenuhi pesanan. Dalam menangani permintaan yang melebihi kapasitas mereka, PT Cahaya Abadi Jaya bekerja sama dengan perusahaan jasa angkutan lain dengan mendapatkan komisi sebesar 5% dari total angkutan yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu lokasi. Perusahaan ini berkantor di Jalan Jemur Andiani nomor 50 Blok E60 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan garasi mereka yang berada di Lasem, Jawa Tengah, dan kantor perwakilannya itu berada di Jakarta. Letak kantor pusat berada dekat jalan tol, sedangkan garasinya itu terletak pada pertengahan jalur antara Jakarta dan Surabaya yang dilewati truk. Kemudian PT Baru Cahaya Abadi Jaya juga memiliki kantor perwakilan di Jakarta untuk mengatur bagian administrasi mereka. Perusahaan ini juga melayani pengiriman di area Pulau Jawa, diantaranya Surabaya Jakarta, kemudian ada Surabaya Semarang, dan kota-kota lain di daerah Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan layout. Bentuk layout komunikasi pada PT Cahaya Baru Abadi Jaya adalah kepala operasional yang merupakan direktur akan merangkap sebagai admin penerima pesanan dari pelanggan. Setelah memproses pesanan, kepala operasional akan mencarikan supir terdekat dan akan membuatkan surat jalan atau surat pesan. Surat tersebut akan dikirimkan oleh supervisor kepada supir dalam bentuk surat. Kemudian dalam laporan bulanan, kepala operasional akan memberikan seluruh data-data yang diperlukan oleh CEO-nya untuk diolah menjadi data laba rugi dan laporan keuangan serta laporan pajak.
Kemudian yang keempat yaitu quality planning. Perencanaan kualitas PT Cahaya Baru Abadi Jaya juga dipengaruhi oleh harga bersaing dengan kompetitor-kompetitor mereka. Perusahaan ini tiap tahun mengikuti tender untuk mendapatkan kontrak kerja, sehingga harga yang diterapkan mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor mereka. Untuk meyakinkan pelanggan terhadap kualitas dari perusahaan ini, PT Cahaya Baru Abadi Jaya akan bertanggung jawab penuh dalam pengiriman dan memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan serta keterlambatan dalam pengirimannya. Kemudian yang kelima adalah metode. PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam metode layanan yang mereka gunakan adalah telepon, kemudian email, kemudian WhatsApp, dan fax. Tapi mereka belum menggunakan layanan online seperti sosial media pada umumnya. Kemudian pelanggan dapat menanyakan informasi pengiriman melalui telepon ke kantor Surabaya atau menanyakan supirnya secara langsung. Dan untuk memperkenalkan perusahaan dan mendapat pelanggan baru, PT Cahaya Baru Abadi Jaya mengikuti tender dari mulut ke mulut dari pelanggan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penjadwalan operasi. PT Cahaya Baru Abadi Jaya memiliki jam operasional kantor dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan juga dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian untuk supir tidak ada jam operasional, mereka mengatur waktu mereka sendiri dan mengatur jam istirahat mereka sendiri. Kemudian perusahaan ini dalam pengaturan jadwal pesanan, mereka memberi target lama pengiriman kepada supir dalam kurun waktu 3-4 hari. Kiriman sudah harus ada atau sudah harus sampai dengan toleransi sampai dengan hari yang kelima. Lalu yang ketiga yaitu pengontrolan operasi. PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam proses pengontrolan operasinya memiliki catatan data rate yang dimiliki tiap supir, di mana pada setiap bulan akan dilakukan evaluasi kinerja karyawan supir oleh kepala operasional mereka. Ketika karyawan supir rate di bawah rata-rata, maka akan diberikan peringatan, dan ketika tidak ada perubahan selama 3 bulan, supir itu akan dikeluarkan. Perusahaan ini juga tidak meminta feedback kepada pelanggan, tapi pelanggan yang memberi kesannya sendiri kepada perusahaan. Kemudian solusi dari masalah adalah yang pertama, PT Cahaya Baru Abadi Jaya membutuhkan pelatihan karyawan untuk mengenal nilai-nilai dalam perusahaan agar sesuai dengan standar operasi perusahaan. Kemudian yang kedua, PT Cahaya Baru Abadi Jaya membuat SOP karyawan dan SOP untuk karyawan supir disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian SOP dapat memberikan deskripsi yang jelas untuk karyawan sehingga operasi dapat berjalan secara produktif, konsisten, efektif, efisien, dan sistematis terkelola dengan baik. Selanjutnya, PT Cahaya Baru Abadi Jaya memerlukan layanan online atau website untuk pembaruan sistem yang lebih modern. Kemudian GPS untuk meningkatkan layanan, dan sistem barcode dalam pergunangan untuk membantu dalam mengurangi kesalahan perbedaan data. Lalu PT Cahaya Baru Abadi Jaya membutuhkan feedback berupa formulir kepuasan dari pelanggan agar perusahaan dapat melakukan evaluasi yang lebih baik terhadap proses layanan yang dijalankan, apakah sudah sesuai harapan atau belum. Melalui formulir tersebut, kepuasan pelanggan bisa diketahui, kemudian kebutuhan pelanggan, dan apa harapan ke depan pelanggan terhadap pelayanan dari PT Cahaya Baru Abadi Jaya. Selanjutnya kita melangkah ke perusahaan yang kedua, yaitu Bandung Philharmonic. Bandung Philharmonic adalah sebuah simfoni orkestra profesional yang menjadi tonggak dasar bermusik instrumen di Bandung dengan penyajian karya yang berbeda, dari karya masterpiece musik klasik hingga karya komponis Nusantara. Bandung Philharmonic ini didirikan pada tahun 2015 dari hasil kerja keras dan semangat 4 pemuda Bandung, yaitu Airin Everin, kemudian Putu Sandra Deka, lalu ada Fauzi Wiryadi Sastra, dan yang terakhir adalah Roni Gunawan. Bentuk manajemen operasional yang diterapkan oleh Bandung Philharmonic ada 8 jenis atau 8 bagian. Jadi yang pertama desain produk, kemudian proses desain dan kapasitas, strategi lokasi, strategi tata ruang, kemudian ada SDM, sumber daya manusia dan desain pekerjaan, manajemen rantai pasokan, penentuan jadwal, dan pemeliharaan.
Berdasarkan hasil kajian jurnal yang dilakukan oleh I Gede Made Pandu Wijayantara Putra dan Heri Irawan, latar belakang masalah manajemen operasional adalah karena dalam mewujudkan konser orkestra profesional yang berstandar internasional, dibutuhkan sistem manajemen yang baik agar proses pra-produksi, produksi dan pasca produksi berjalan dengan lancar, yang didukung dengan memperhatikan beberapa aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan. Kemudian adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh Bandung Philharmonic dalam penerapan manajemen operasional mereka ialah belum adanya pembentukan SOP dan pengimplementasian prosedur dan ketentuan pada pelaksanaan manajemen. Kajian pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen operasional dan alur kerja operasional pada Bandung Philharmonic dengan subvariabel yang meliputi 10 keputusan manajemen operasional. Lalu adapun 8 bentuk manajemen operasional yang diterapkan oleh Bandung Philharmonic, itu yang pertama adalah desain produk. Pemilihan lokasi dan desain panggung dapat ditentukan dengan melakukan kunjungan atau pemeriksaan langsung ke lokasi-lokasi yang potensial, sehingga Bandung Philharmonic ini akan membuat daftar tempat terlebih dahulu beserta dengan syarat dan kriteria tempat yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, proses desain dan kapasitas. Pada proses ini, Bandung Philharmonic akan menyiapkan panggung dalam melaksanakan tahapan desain dan layout panggung serta pemain. Kemudian menentukan kapasitas penonton yang dimuat oleh gedung berdasar pada hasil desain layout tersebut. Lalu yang ketiga adalah strategi lokasi. Strategi lokasi berarti menentukan lokasi yang tepat untuk mendukung kegiatan konser ini. Direktur eksekutif merekomendasikan beberapa lokasi yang memungkinkan kepada direktur musik atau direktur artistik, lalu diputuskan bersama setelah mendatangi atau meninjau langsung lokasi yang telah direkomendasikan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu adalah strategi tata ruang. Strategi tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan konser adalah suatu ruangan yang kualitas akustiknya sangat baik, ukuran panggung yang sesuai dengan standar orkestra, kemudian kapasitas penontonnya itu setidaknya 1.200 orang. Kemudian ada fasilitas ruang dandan dan ruang belakang panggung untuk musisi, konduktor, pemain solo, teknisi, dan kru-kru panggung. Kemudian yang kelima yaitu SDM dan desain pekerjaan. Pada manajemen operasional terkait sumber daya manusia, Bandung Philharmonic itu membagi manajer mereka menjadi 10. Yang pertama yaitu eksekutif produser, itu yang menentukan konsep, tanggal, dan gedung konser. Kemudian ada musik director, yaitu yang pemilihan karya dan jadwal latihan. Lalu ada personal manager yang mengurusi absensi latihan dan kebutuhan dari para pemain. Lalu ada librarian yang menyediakan partitur-partitur untuk para pemain. Lalu ada stage manager, yaitu penanggung jawab konser, menata tempat latihan dan konser, dan menyediakan apa-apa saja yang diperlukan pada saat konser. Kemudian ada finance manager, yaitu yang mengatur laporan keuangan dan pembelian tiket pemain. Kemudian general secretary, yaitu jadwal pemain tamu, daftar tiket pesanan, dan membuat notulen dan LPJ. Kemudian ada front of house, yaitu yang mendesain tiket dan yang mengatur lobby-lobbynya. Lalu ada transportation management, yaitu yang bertugas antar jemput pemain, tamu, dan penyedia transportasi bagi pemain-pemain yang tetap. Lalu ada humas, dan yang terakhir itu humas, itu yang melakukan promosi-promosi. Kemudian yang keenam yaitu manajemen rantai pasokan. Di dalam organisasi, kegiatan ini seringnya disebut dengan istilah logistik. Di dalam kegiatan konser, logistik merupakan kegiatan dalam penyediaan barang dan jasa. Lalu ada juga peralatan dan ketentuan kedatangan pengunjung dan tiket, juga para pemain dan para kru-kru. Kemudian yang ketujuh adalah penentuan jadwal. Eksekutif produser akan menentukan kapan tanggal pelaksanaan konser-konser itu. Penentuan jadwal ini harus juga dibuat sedetail mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Jadwal juga akan menjelaskan siapa yang akan bertanggung jawab atas kegiatan yang diberikan, tenggat waktunya, dan metode apa yang harus digunakan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir yaitu pemeliharaan. Bandung Philharmonic belum memiliki proses pemeliharaan yang konsisten, sehingga Bandung Philharmonic harus memiliki tempat khusus untuk penyimpanan dan melakukan proses pemeliharaan secara konsisten. Selanjutnya yaitu solusi dari masalah yang dihadapi oleh Bandung Philharmonic. Yang pertama yaitu harus membuat daftar pemeriksaan gedung, kemudian membuat jadwal produksi dari persiapan kerja sampai akhir acara konser, dan kemudian membuat dina konser. Lalu mereka juga harus memiliki tempat khusus untuk penyimpanan dan melakukan proses pemeliharaan secara konsisten supaya mempermudah pekerjaan saat pengambilan barang yang dibutuhkan serta perawatan dari barang-barang tersebut. Kemudian yang ketiga itu Bandung Philharmonic juga diharapkan dapat memperhatikan seluruh kegiatan logistik agar acara dapat berjalan sesuai dengan rencana, karena berjalannya praproduksi hingga pasca produksi itu tergantung pada posisi dan tenggat waktu yang tepat pada logistik. Kemudian yang keempat yaitu kelompok orkestra di Indonesia perlu dikelola secara profesional dari aspek manajemennya agar dapat mencapai standar orkestra internasional. Oleh karena itu, sebaiknya kelompok orkestra di Indonesia dapat menerapkan rancangan alur kerja organisasi beserta SOP yang tertulis. Lalu kita melangkah ke perusahaan yang ketiga yaitu PT So Good Food Wonoayu. Itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. Perusahaan ini memiliki 2 pabrik, yaitu rumah potong ayam atau RPA dan ready to eat atau RTE. Kesesuaian produk yang diinginkan, kualitas produk yang dihasilkan, dan ketetapan pengiriman barang menjadi daya saing perusahaan untuk meningkatkan kepuasan dari para pelanggan-pelanggan mereka. Karena itulah manajemen operasional yang terencana dengan baik sangat penting bagi PT So Good Food Wonoayu ini. Berdasarkan hasil kajian jurnal penelitian yang dilakukan oleh Vivi Widianti menunjukkan bahwa pengelolaan operasional produksi di wilayah PT So Good Food Wonoayu telah dilakukan dengan lengkap, mulai dari perencanaan operasional, penjadwalannya, dan pengawasan operasional. Lalu masalah terbesar yang dihadapi oleh PT So Good Food Wonoayu ialah biaya operasional yang sangat besar, sehingga perusahaan perlu melaksanakan fungsi manajemen operasional yang tepat agar kegiatan operasional berjalan lancar dan menghasilkan produk yang berkualitas dan juga efisien. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi manajemen operasional di PT So Good Food Wonoayu. Kemudian perencanaan operasional PT So Good Food Wonoayu itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama itu adalah kapasitas. Penentuan kapasitas produksi ini disesuaikan dengan permintaan pelanggan dan juga forecast. Kapasitas bahan baku telah juga disesuaikan dengan kondisi inventory yang ada saat ini sehingga tidak menimbulkan over investment. Kemudian yang kedua itu adalah lokasi. Penempatan perusahaan yang strategis itu dapat membantu perusahaan bekerja dengan baik. Saat ini rumah potong pabrik ayam atau RPA dan ready to eat RTE, kemudian ada gudang bahan baku, gudang produk jadi, gudang spare part, dan kantor itu berada di satu lokasi, yaitu di Wonoayu. Kemudian yang ketiga adalah tata letak. Tata letak perusahaan itu telah didesain untuk fasilitas produktif. Terus ada juga fasilitas pendukung dan fasilitas non produktif. Kemudian yang keempat yaitu kualitas. Standar kualitas produk dapat dikemas itu adalah melalui pemeriksaan fisik seperti tulang keras, tulang rawan, tendon, organoleptik, dan juga lolos benda asing. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu metode. Perusahaan telah melakukan dokumentasi proses produksi. Perusahaan memiliki standar operasional prosedur atau SOP untuk setiap produksi yang mereka lakukan dalam perusahaan. Kemudian SOP ini dikomunikasikan kepada karyawan agar mereka paham apa yang harus mereka lakukan. Perusahaan ini juga melakukan training singkat, briefing sebelum kerja, dan pembagian shift-shift untuk para karyawan. Lalu ada penjadwalan operasional.
Penjadwalan operasional pada PT Sogut Food Wonoayu itu telah dilakukan dengan memperhatikan inventory dan daya atau kapasitas dari pabrik tersebut. Penjadwalan itu telah diatur oleh Head Office dengan koordinasi pada bagian inventory di Wonoayu. Jadwal itu terdiri atas jadwal bulanan dan juga jadwal mingguan. Kemudian ketiga itu pengawasan operasional. Pengawasan ini dilakukan oleh semua level karyawan, yaitu operator, supervisor, dan manajer-manajernya. Setiap karyawan memiliki fungsi kontrol, dan operator, supervisor juga mengontrol proses operasi day to day, sedangkan manajernya melakukan pengawasan dan kontrol dalam semua aspek setiap hari juga. Pada setiap bagian dalam perusahaan itu punya tanggung jawab untuk melakukan proses dan kontrol operasional yang benar. Kemudian solusi dari masalah yang dihadapi oleh PT Sogut Food Wonoayu yaitu yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan daya evaporator pada blast freezer karena blast freezer itu memakan waktu pembekuan yang cukup lama. Hal ini dapat mempercepat proses pembekuan pada blast freezer. Kemudian yang kedua, perusahaan terus meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi melalui adanya GKM. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan semua karyawan dalam melakukan setiap perbaikan. Setiap ide perbaikan karyawan diajukan ke tim GKM untuk dibahas. Selanjutnya kita melangkah ke perusahaan yang keempat, yaitu ada CV Indospice Manado, yaitu perusahaan yang bergerak pada pengolahan produk pertanian dengan kode ISIC yaitu 47,4771,4721,5229. Topik manajemen operasional yang diangkat oleh Bella Felicita Rambitan, JKSB Subarau, dan Arazi Hajen pada perusahaan CV Indospice Manado adalah manajemen persediaan. Persediaan bahan baku pada perusahaan itu sangatlah penting sehingga harus dapat dikendalikan dengan baik. Pengendalian persediaan bahan baku yang baik itu harus didukung dengan efisiensi biayanya. Untuk menghasilkan total biaya persediaan yang lebih efisien melalui kuantitas dan frekuensi pembelian bahan baku yang optimal, sebaiknya perusahaan itu menerapkan metode EOQ dalam melakukan pengendalian persediaan. Lalu masalah yang dihadapi oleh CV Indospice adalah manajemen persediaan saat menghadapi lonjakan permintaan, baik permintaan dalam negeri maupun permintaan dari perusahaan di luar negeri yang bekerja sama dengan CV Indospice. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan manajemen persediaan yang tepat dari sistem manajemen untuk CV Indospice. Kemudian dalam pengelolaan persediaan CV Indospice ini menggunakan sistem pengendalian yang umum. CV Indospice ini tidak menggunakan metode perhitungan untuk mendapatkan tingkat persediaan yang optimal. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengendalian persediaan yang diterapkan oleh perusahaan ini atau CV Indospice ini belum optimal. Kemudian solusinya itu perusahaan ini sebaiknya menerapkan sistem EOQ sehingga perusahaan dapat menetapkan jumlah optimal persediaan dan kapan mereka harus melakukan pemesanan ulang. Juga perusahaan akan mengurangi frekuensi pemesanan dan memesan bahan baku lebih besar daripada biasanya. Dengan demikian itu bahan baku yang disimpan akan lebih lama berada pada tempat penyimpanannya. Sama halnya berarti metode EOQ membantu perusahaan dalam meminimalkan biaya persediaan perusahaan itu. Kemudian kesimpulannya, pengendalian dan pengadaan persediaan bahan baku CV Indospice Manado ini sudah efektif dalam memenuhi permintaan konsumen. Kenapa? Karena perusahaan tidak mengalami kehabisan dalam persediaan bahan baku. Namun dalam pengelolaan persediaannya itu perusahaan ini menggunakan sistem yang pengendaliannya itu umum gitu, dan tidak menggunakan metode perhitungan tertentu untuk mendapatkan tingkat persediaan yang optimal. Kita melangkah ke perusahaan yang kelima, yaitu Apotek Pendidikan Farmasi Universitas Sumatera Utara. Apotek Pendidikan Farmasi Universitas Sumatera Utara ini memiliki SIA yang terdaftar sebagai apotek yang dikelola oleh Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.
Kemudian topik manajemen dari operasional yang dibahas oleh Nuri Lisdaria Siregar pada skripsi ini adalah profil atau bentuk manajemen operasional yang diterapkan oleh Apotek Pendidikan Farmasi Universitas Sumatera Utara. Kemudian meskipun apotek ini merupakan sarana pendidikan bagi mahasiswa di kampus itu atau di universitas itu, namun seiring dengan berjalannya waktu, Apotek Pendidikan Universitas Sumatera Utara ini harus menata manajemen operasionalnya sedemikian rupa sehingga tetap dapat bertahan dalam situasi sulit dengan melaksanakan fungsinya baik sebagai sarana pendidikan, kemudian sebagai sarana pelayanan kefarmasian, dan juga sebagai sarana bisnis. Lalu adapun masalah yang diangkat oleh penulis ialah terkait seperti apa profil manajemen operasional dari Apotek Pendidikan Universitas Sumatera Utara tetap dapat bertahan dalam situasi sulit. Kemudian tujuan penulisan dari skripsi ini ialah untuk mengetahui profil manajemen operasional yang dilakukan di Apotek Pendidikan Universitas Sumatera Utara sejak berdirinya pada tahun 2014. Lalu bagan-bagan umum yang menjadi konsep bisnis Apotek Farmasi Universitas Sumatera Utara ini ialah modal, khas, pembelian barang, proses penjualan, kemudian biaya omset, lalu ada biaya tetap. Bentuk manajemen operasional yang diterapkan oleh Apotek Farmasi Universitas Sumatera Utara ini terdiri atas pengadaan barang, penyimpanan barang, dan juga pengendalian. Kemudian yang pertama yaitu tadi saya bilang ada pengadaan barang. Pengadaan barang ini dilakukan oleh apoteker berdasarkan perencanaan yang telah dibuat dan disesuaikan dengan anggaran-anggaran mereka yang ada. Lalu pengadaan barang ini juga meliputi proses pemesanan, pembelian, dan penerimaan barang. Kemudian yang kedua itu ada penyimpanan semua obat-obatan. Penyimpanan ini bukan hanya obat-obatan, melainkan juga ada makanan dan minuman, bahan medis habis pakai, terus alat kesehatan juga harus pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Sistem penyimpanan ini dilakukan dengan memperhatikan bentuk, sediaan, dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian persediaan. Pengendalian ini dilakukan menggunakan kartu stok. Tujuannya itu untuk menghindari terjadinya kelebihan gitu. Bukan hanya kelebihan, juga ada kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan, serta pengembalian barang atau pesanan. Kemudian solusi dari masalah yang dihadapi Apotek Pendidikan Universitas Sumatera Utara itu hendaknya mereka terus menerapkan efisiensi biaya dan diversifikasi dalam pengelolaan manajemen operasionalnya, dan hendak terus melibatkan mahasiswa dalam semua kegiatan apotek agar dapat menghasilkan apoteker yang profesional dan berjiwa entrepreneurship, sehingga dari hal itu bentuk manajemen operasionalnya dapat dikembangkan dan bisa terancang lebih baik lagi. Yang terakhir kita melangkah ke perusahaan yang keenam, yaitu perusahaan yang terakhir yaitu PT Tirta Investama Aqua. Topik yang diangkat oleh Ronaldo Dewi Septiawan pada skripsi ini terkait manajemen operasional adalah bentuk strategi manajemen operasional yang diterapkan oleh area V4 PT Tirta Investama Aqua. PT Tirta Investama Aqua ini adalah suatu perusahaan yang memproduksi air mineral. Produk yang dihasilkan adalah aqua yang berukuran 1500 ml, ada yang 600, ada yang 240, dan juga ada Maison. Meskipun Aqua itu menjadi merek pertama memproduksi air mineral dalam kemasan, tapi banyak perusahaan-perusahaan itu yang bersaing secara ketat, dan juga ada beberapa pesaing baru, sehingga perusahaan ini harus mengevaluasi strategi mereka secara ketat agar dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional PT Tirta Investama. Kemudian masalah yang diangkat pada jurnal skripsi ini
adalah bagaimana strategi dan sistem operasional yang diterapkan pada area V4 PT Tirta Investama dan seperti apa langkah pelaksanaannya yang efisien dari strategi tersebut. Lalu ada tujuan dari pemecahan masalah ini adalah untuk menjelaskan strategi dan sistem operasional yang diterapkan area 4 PT Tirta Investama Aqua Pandaan dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya di area 4 PT Tirta Investama Aqua Pandaan. Selanjutnya dalam strategi operasionalnya, PT Tirta Investama Aqua itu membagi tugas dalam 7 departemen. Yaitu yang pertama Departemen Safety Health Environment, itu departemen yang menangani masalah keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Kemudian yang kedua itu Departemen Human Resource dan Development, yaitu departemen yang mengurus sebagai terminal masuk dan keluarnya karyawan-karyawan yang ada di perusahaan, dan bagian yang melakukan pengembangan karyawan dengan melakukan pelatihan dan workshop. Kemudian yang ketiga itu Quality Assurance, yaitu yang bertugas untuk melakukan kontrol terhadap kualitas terhadap produk air mineral yang dalam kemasan. Lalu ada teknik yang bertugas untuk melakukan perbaikan yang tidak dapat ditangani oleh bagian-bagian manufaktur seperti pembangunan gedung, genset, instalasi listrik, dan juga lain-lain. Kemudian ada performance dan method yang bertugas untuk mengukur apakah kinerja dari perusahaan ini sudah tercapai atau belum. Lalu ada finance yang bertugas untuk mengatur keuangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada yang terakhir ada sustainable development. Ini dibagi menjadi dua, yaitu corporate social responsibility yang punya tugas untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar lokasi produksi. Dan kemudian juga ada stakeholder relationship yang bertugas untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan di PT Tirta Investama Pabrik Pandaan Aqua. Selain dari departemen yang sudah saya sebutkan tadi, PT Tirta Investama Aqua juga menerapkan jadwal maintenance atau pemeliharaan yang terdiri dari one daily maintenance, kemudian one weekly maintenance, 4 weekly maintenance, 8 weekly maintenance, 16 weekly maintenance, 24 weekly maintenance, 26 weekly maintenance, 52 weekly maintenance, dan 5 years maintenance. Kemudian solusi dari masalah yang dihadapi oleh PT Tirta Investama Aqua yaitu untuk mengefisiensikan kinerja operasional. Perlu adanya penerapan strategi maintenance, yaitu dalam aspek perencanaan, penggunaan mesin, dan umur ekonomis mesin. Setelah dilakukan perencanaan yang baik, perlu adanya juga tahap untuk penyesuaian dari mesin baru tersebut. Selanjutnya hubungan kajian jurnal dengan manajemen operasional. Dari 6 kajian jurnal yang sudah saya sebutkan tadi, masing-masing memaparkan bentuk-bentuk manajemen operasional yang berbeda dari masing-masing perusahaan atau organisasi yang diangkat. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk manajemen operasional itu tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan, budaya, dan sumber daya dari masing-masing perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga meskipun memiliki bentuk manajemen operasional yang berbeda-beda bentuk, namun masing-masing perusahaan ataupun organisasi harus mampu melakukan kegiatan operasional dengan baik dan juga teratur agar perusahaan ataupun organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai rencana. Jadi kesimpulan yang saya dapat setelah menganalisis 6 jurnal tadi itu, masing-masing perusahaan itu atau organisasi tersebut menerapkan bentuk manajemen operasional yang berbeda-beda. Meskipun beberapa bentuk tersebut sama, namun pada proses pelaksanaannya itu tentu memiliki bentuk yang berbeda. Tidak hanya juga pada perusahaan-perusahaan yang berbasis bisnis saja, pada bentuk usaha apotek pendidikan,
seperti pada Apotek Pendidikan Farmasi Universitas Sumatera Utara, dan juga organisasi musik seperti Bandung Philharmonic juga membutuhkan penerapan manajemen operasional pada pelaksanaan kinerjanya. Apotek Universitas Sumatera Utara perlu manajemen operasional pada pengadaan, penyimpanan, dan pengendalian pasokan obat-obatan dan bahan kimia. Sedangkan pada Bandung Philharmonic itu membutuhkan manajemen operasional yang untuk perencanaan dan desain konser mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa manajemen operasional tidak hanya ditetapkan pada perusahaan, namun juga dapat ditetapkan atau dilakukan pada sebuah organisasi. Itulah hasil analisis saya terhadap perbedaan bentuk manajemen operasional pada beberapa jenis perusahaan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada yang kurang itu mohon dimaafkan. Sekian dari saya, salam entrepreneur.